semua, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah lewat pembacaan Alkitab pada pagi ini menjadikan kami semakin takut akan Engkau dan kami semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca dari kitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru, bersama kamu dalam kerajaan Bapakku." Adik-adik, hari ini kita membaca mengenai Paskah, yaitu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah adik-adik, di mana Paskah adalah hari Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Di sini Tuhan Yesus sudah memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi, sehingga lewat cawan meminum darah ini artinya Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya juga mengenang bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban bagi umat manusia, khususnya bagi orang-orang yang berdosa. Nah adik-adik, Paskah yang kita peringati adalah ibadah di mana kita melihat orang tua kita ya, atau orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka makan roti, mereka meminum anggur, itu artinya adalah mereka mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Roti dilambangkan dengan tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah diserahkan kepada penebusan dosa, dan anggur atau cawan adalah gambaran dari darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah adik-adik, kalian yang masih kecil mungkin belum mengikuti perjamuan ini, tetapi kalian sudah tahu ya adik-adik, apa itu arti perjamuan, apa itu arti perjamuan Paskah, yaitu untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Maka dari itu adik-adik, kalian yang masih kecil, yang belum bisa mengikuti atau belum bisa ikut dalam perjamuan itu, kalian harus tetap menghormati dengan sikap. Kita harus mengikuti ibadah dengan tertib, dengan tenang, dan kalian tahu ya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan dengan taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan sudah bangkit untuk menyiapkan tempat yang terbaik, yaitu di surga yang kekal. Maka dari itu adik-adik, kita harus terus mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita dengan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Engkau yang begitu luar biasa untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Tuhan, ajar kami untuk menghormati Engkau, untuk lebih lagi mengasihi Engkau, karena Engkau telah rela Tuhan
untuk menyelamatkan kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjaga iman percaya kami, untuk tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.